Nah, sekarang gambarnya dia mulai dari detik ketiga. Jadinya yang awalnya UT, dia berubah menjadi UT min 3. Nah, yang aku bilang tadi, bakalan kayak gini, semua T-nya berarti bakalan berubah menjadi T min 3. Karena ya dia bilang kayak titik nolnya lah. Titik nolnya tuh UT min 3. Berarti kalau kalian pengen bikin menggambar samaan T, berarti dia tuh harus berubah menjadi T min 3. Karena sekarang yang nol itu bukan T, tapi nolnya itu di T min 3. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin gambar cuma segini aja, kalian tuh bakalan dapat gambarnya itu bener gini, ini selesai turun, tapi turun terus, bakalan turun terus gitu. Gimana caranya supaya kita mau berhenti stop di sini? Ya, gambarannya adalah kita tinggal menumbuhkan garis di sini, garis di detik keempat ini dengan garis FT sama dengan T. Jadi kan gambarnya gini kan. Jadi kalau misalnya secara vektor kan ada gambar segini, ada gambar gini, berarti kan kalau diintervensikan, digabungkan, kalian tuh bakal dapat gambar nantinya menjadi resultannya kan di tengah sini. Nah, berarti kalian harus menambahkan T sekarang. Menambahkan garis T. Yang gimana? Garis T itu berada di detik keempat. Jadi di sini UT-4, lalu persamaan awalnya di sini T, menjadi T-4. Tuh. Jadi kalau misalnya kita gambar, sekarang kalau misalnya kita gambar satu-satu, gambar satu-satu ya, UT-1 gambarnya gimana? Oh, UT-1 gambarnya gini. Set. Ini UT-1. Terus kalau misalnya gambarnya sendirian min T min 3, min T min 3, UT min 3, gambarnya gimana? Gambarnya di sini set, turun gini. Nah, kalau misal T min 4 UT min 4, ya berarti dia itu dari titik keempat, dia bikin persamaan FT sama dengan T gini. Nah, itu. Nanti dari tiga garis ini kalian gabung, kalau kalian gabung kalian bakalan dapat yang gambar seperti ini. Kalau misalnya diminta diinverskan, ya gampang aja. Kalau kalian diinverskan, berarti yang aku bilang, kalau misalnya dia itu UT min 1, berarti dia bakalan dikali E pangkat min S. Kalau misalnya UT aja itu super S, UT itu super S, berarti kalau misalnya sekarang UT min 1, berarti super S kali E pangkat min S. Kalau misalnya dia di sini yang ini min T min 3, UT min 3. Kalau misalnya TUT, dia kan jadinya super S kuadrat. Super S kuadrat. Kalau misalnya dia T min 3, UT min 3, berarti dikali dengan E pangkat min 3S. Juga sama yang T min 4 ini. Biar jadi E pangkat min 4S. Nah, contoh yang lain. Sekarang kalau gambarnya kayak gini gimana? Gambar kayak gini gimana? Jadi dia mulai dari 0, dia ada step function, terus juga di sini dia itu naik. Nah, kalau lihat di sini, naiknya di sini bukan sebesar T. Karena kalau sebesar T kan harusnya ketika dia tuh F, ini FT, ini T. Kalau misalnya di sini dia sebesar T, harusnya kan ketika FT-nya 2, harusnya T-nya 3 kan. Kalau misalnya dia itu sebesar T. Tapi di sini enggak. Dia tuh ketika detiknya nambah 1, FT itu nambah 2. Jadi ketika FT-nya 3, dia itu detik ketiga. Berarti kan dia di sini naiknya bukan sebesar T, tapi sebesar 2T. Dia sebesar 2T. Nah, jadi kalau
besar 2T. Nah, setelah aku bilang tadi, kalau misalnya dia itu mulai di titik kedua, berarti dia berubah jadi UT-2, dan juga UT-2 berarti semua T-nya, ini kan awalnya, kalau kalian gambar biasa gini kan, kalau kalian gambar, misalnya kalian gambar gini, ini satu, ya aslinya kan gambar yang ini tuh seperti ini kan, 2T kan gambarnya. Nah, ini kan harusnya sama, yaitu UT. Sorry, 2T UT. Karena dia tuh mulai dari titik kedua, yaitu menjadi 2, nah, ya dia jadi 2T-2 UT-2. Tuh, ya gambar segini. Nah, lalu di detik ketiga, dia tuh bakalan menurun. Nah, kalau kalian lihat turunnya ini sebesar ya, kalau misalnya ini kan berarti karena di awalnya naik terus tiba-tiba dia turun kan. Nah, berarti kan dia tuh ya dia masih turunan gitu. Bentar, ini kayak ada yang salah. Ya, jadi ini harusnya gini guys. Ya, jadi ini harusnya 3T-3. Nah, kenapa? Jadi gini, kan di awalnya naik nih. Dia naik dari sini. Nah, jadi aku bilang, kalau dia itu gambar ini bisa dibilang, kalian harus bikin seperti kayak resultannya. Kalau misalnya kalian tuh pengen gambarnya ini, terus dia datarnya di sini, berarti kan dia harus di minus sebesar 2T kan. Tapi sekarang keadaannya adalah yang dia awalnya naik, terus dia menjadi turun. Berarti dia tuh uh, ditubuhkan dengan garis minusnya sebesar, kalau misalkan dia di sini 2T-2, dia itu dikurangi, bedanya intinya dia itu menjadi -1 kan. Karena kan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan sebesar 2T. Nah, lalu di sini dia itu sebesar min T kan. Jadi kalian tuh membuat samaan supaya dia itu menjadi min T. Artinya kalian harus menguranginya dengan min 3T. Yang kurangi min 3T sehingga yang awalnya itu naik gini, kan kalau misalnya jadi kalian mengurangi dengan minus 2T, misalnya kalian minus 2T, dia itu bakalan jadinya datar kan. Kalau misalnya kalian menguranginya cuma minus T, dia bakalan tetap naik, tapi nggak bakal securam ini. Karena naiknya menjadi FT sama dengan T. Tapi sekarang kalian tuh pengen dia menjadi turun sebesar FT sama dengan min T. Berarti kalian perlu menguranginya dengan 3T. Nah, kalau misalnya kalian gambar kayak gini aja, ini ya ternyata salah juga. Kalau kalian gambar cuma gini aja, bersama ini aja, kan tuh bakalan dapatnya ini turun terus. Turun terus. Nah, sekarang kalian pengen bikin dia datar di sini. Artinya, kalian butuh garis yang melawan dia dengan nilai yang sama kan? Supaya dia tuh bisa menjadi datar seperti ini. Berarti di sini dia tuh perlu menambahkannya lagi dengan, ini kan titik keempat.
dia itu perlu menambahkan sebesar T kan. Ditambahkan T, karena dia itu pada titik keempat, berarti T min 4, UT min 4. Nah, kalau misalkan bikin bersama dengan flow seperti ini gambarnya bakal menjadi seperti ini. Yang pertama di titik ke 0, jadi bakalan step function sebesar 1, jadi UT. Lalu dia di titik kedua, dia bakal naik sebesar 2T. Lalu di titik ketiga, dia bakalan yang awalnya bakalan naik terus gini terus. Dia tuh jadi tiba-tiba turun sebesar min T, yang artinya kalian harus menguranginya dengan min 3T. Supaya dia bakal gambarnya turun gini. Gini. Kalau misalnya kalian teruskan lagi, kalau kalian gini aja ya bakalan terus turun terus. Karena kalian mau dia ke kanan, jajah lagi, berarti kan kalian perlu menghubungkannya dengan lawannya sebesar nilai yang sama. Karena nilainya di sini min T, berarti kalian perlu menambahkannya sebesar T. Ini makanya sebesar T, karena dia titik keempat, berarti T min 4, UT min 4. Kayak gitu buat gambar-gambar ini. Nah, ada yang ditanyain nggak? Ada yang bingung? Kok aku lupa itu kenapa dibawanya per S kuadrat? Oke, kenapa dibayar per S kuadrat? Jadi kalau misalnya kalian cuma manut TUT, ini kan per S kuadrat kan? Kalau kalian inverse kan? Karena pada dasarnya dia itu aslinya T, tapi karena dia tuh bergeser, hingga dia itu ditambahi dengan E pangkat min S. Karena dia besar 2, berarti E pangkat min 2S. Gitu. Jadi ini kalau kalian sebenarnya, kalau secara aslinya kan, kalau 2T UT kan jadinya 2 per S kuadrat. Sekarang 2T min 2, UT min 2. Nah, artinya 2 per S kuadrat ini dikalikan dengan ya E pangkat min 2S. Gitu. Jadi yang transformation of function itu intinya ketika kalian inverse secara normalnya kalian kalikan dengan E pangkat min S. Jadi kalian jangan sampai kebalik ketika E pangkatnya itu di fungsi T sama E pangkatnya di fungsi S. Jangan sampai kebalik. Karena jadi kalau misalnya E pangkatnya di fungsi T, ketika kalian transformkan, S-nya berubah menjadi S plus sesuai pangkat E-nya. Nah, kalau misalnya E pangkatnya ini di fungsi S, itu berarti dia melakukan pergeseran tadi. Yang awalnya T, dia berubah menjadi T min sesuai pangkat pergeserannya. Kayak gitu. Paham nggak ya? Ya. Oke kok, thank you. Nah, ada lagi nggak yang mau tanya? Aku mau nanya. Aku sebenarnya agak nggak ngerti sih. Itu yang ada misalnya 2T min 2, UT min 2. Itu duanya itu maksudnya sumbu Y-nya gitu tak aku. Jadi Dua yang mana? Dua yang ini. Ya, yang depan. Koefisien ini. Oke. Jadi mungkin biar nggak bingung, mungkin kalian bisa coba ya latihan awalnya, mungkin kalian coba membayangkan dia semua itu di detik ke 0 semua. Jadi kalau misalnya ya, sekarang coba kita bayangkan gambar ini itu di ketika detik ke 0,
ketika detik ke 0 dan juga T0, FT0, itu kan asli gambarnya kayak gini kan. Ininya 2, ini yang 1. Ya kan? Kalau misalnya kita membayangkan ini di 0. Jadi ketika sumbu Y-nya dia itu naik 2, sedangkan anunya cuma sumbu X-nya dia naik 1 aja, geser 1 aja. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian punya gambar seperti ini, kan berarti persamaannya itu kan 2T kan. Jadi ketika detik pertama, ketika ini FT ya. Ketika detik pertama, dia tuh FT-nya 2. Nantinya ketika detik kedua, ya intinya ini lurus ya, ini lurus. Ketika dia tuh detik kedua, berarti ininya 4. Gitu kan. Kalau misalkan bayangkan ini dalam 0 semua. Nah, sekarang dia itu mulainya itu dari detik kedua. Nah, kalau dia mulai detik kedua, kalau misalnya kayak gitu 2T UT, itu bergeser menjadi UT-nya menjadi UT-2. Nah, dia bilang kalau misalkan kayak gini kan awal habisnya UT ini 2T. Nah, sekarang UT jadi UT-2, berarti T-nya ini juga berubah menjadi T-2. Nah, kalau koefisiennya ya tetap aja. Nah, gini. Sehingga kalau misalnya kalian punya gambar seperti ini, kalau kalian punya gambar seperti ini, yaitu ini gambarnya menjadi detik kedua, nah, gambarnya menjadi seperti ini. Jadi ketika dia detik kedua, dia tuh bergerak sebesar 2T. Nah, sekarang kita gabungkan dengan yang tadi ini, gambar gini, kita gabungkan dengan yang UT biasa kan tadi kan gambarnya cuma gini aja. Yang satu, udah sekarang kita gabungkan dengan yang kedua ini. Kayak gini. Nah, misalnya kayak gini, ini kalian nggak usah bingung kayak resultannya gimana, itu berarti ya, yang langsung bilang aja. Jadi kayak ya berarti kan dia ini gambarnya begini. Gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang bingung kayak gambarnya gimana, mungkin kan bisa coba membayangkannya di 0 dan 0, atau mungkin kan juga bisa membayangkan dengan kayak gini juga, yang kayak coba satu-satu gini, terus nanti kan gabungkan. Nah gitu. Paham nggak ya? Paham kok. Berarti itu di titik 1 sama 2 yang di tengah ini, itu tuh anggapannya jadi titik 00-nya. Ya, gitu. Oke, Maci. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kok mau mastiin tadi, jadi itu yang T-3 itu koefisiennya 3 tahu. T-3. Oh iya ya, koefisiennya ini 3. Ini 3, ini berarti 3. Nanti waktu tak kirim ke kalian tak ganti lagi ya. Oke, makasih kok. Ada lagi Kak yang mau tanya mungkin? Tidak ada kah? Tidak ada ya? Oke, gini. Kalau nggak ada, sekarang Kok. iya, ya. Apa itu namanya?
bedanya yang di atas itu kan ada juga T-3, Ya. T-3. Hah? Tapi dia nggak ada duanya di depan. Oh, gini. Sama yang Karena tadi. kalau misalnya ini koefisien yang depan itu kayak kalau misalnya dia tuh cuma T-3, UT-3 itu sama aja dengan ketika dia tuh itu sama aja dengan FT sama dengan T. Jadi ini itu sama saja, cuma bedanya sekarang T-3, UT-3 dia itu mulainya dari titik ketiga. Kalau misalnya dia itu bentuknya kayak gini, 2T-2 ini, nah itu berarti sebenarnya sama aja dengan dia itu 2T ketika detik ke nolnya itu 2T UT. Jadi ini koefisien depan ini mungkin gampangnya gini. Kalau misalnya ketemu T-2 terus di sini juga T-2 itu berarti dia itu sama aja, dia itu T, ini T. Cuma bedanya mulainya bergeser menjadi di titik kedua. Kayak gitu aja. Kalau misalnya cara gambarnya ya secara matematika biasa aja. Kalau misalnya ketika T-nya misalnya 2T, berarti kan ketika dia titiknya detik T-nya 1 kan berarti FT-nya 4. Ketika T-nya 2, ketika T-nya 1, FT-nya 2. Ketika T-nya 2, FT-nya 4, dan seterusnya. Nah, gitu. Itu dia gambar yang pertama ini turun karena dia minus T-3 gitu ya? Ya, kan Terus kalau misalnya kalau yang positif naik ke atas. Kayak biasa aja. Jadi kalau misalnya kan ini kayak gambar normal matematika biasa. Jadi kalau misalnya gambarnya gini kan berarti kalau ini satu kan berarti FT sama dengan T. Kalau misalnya dia turunnya juga sama gini. Turunnya gini. Yang ini 1, ini -1 kan berarti FT sama dengan min T. Kayak gitu. Oke. Thank you, Ko. Ada mau tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kalian coba kerjakan. Nah, kalian coba kerjakan problem 31 sampai 35. Nah, 31 35. Kalian coba kerja dulu. Nanti di akhir bakalan aku jelasin jawabannya. Nah, sebenarnya kok sebenarnya responsnya cuma gini aja. Jadi nanti sampai di akhir baru aku bakalan jelasin jawabannya semua. Kalau misalnya mungkin teman-teman kan udah lumayan malam toh. Kalau misalnya mungkin teman ada kegiatan lain atau mungkin capek atau apa, ya mungkin kalian nggak usah lanjut lagi, nggak apa-apa. Nanti toh juga di akhirnya juga bakalan aku share jawabannya, mungkin juga ada videonya gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau coba kerja sekarang, mau kerja bareng, ya kan coba kerja dulu. Nih kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, ya tanya aja juga apa-apa. Mungkin sekarang bisa dicoba dulu ngerjain problem 31 sampai 35.
Aku boleh nanya? Ya, nggak apa-apa. Misalnya tadi kan kalau lagi naik garisnya biar jadi lurus itu ditambahi dengan garis yang lawannya alias minus. Ya. Sekarang kalau lagi naik garisnya ditambahi dengan garis lurus apa jadinya? Dia bakalan yang problem 31 ya. Itu bakalan ikuti garis lurusnya itu dulu. Tapi setelah garis lurusnya itu udah melakukan itu, dia bakalan lanjut lagi sesuai garis diagonalnya. Kalau misalnya dia tahu naik ya, terus kalian ditambahi dengan garis lurus ke bawah, tadi dia itu di titik itu dia turun sebesar itu, terus setelah itu dia bakal naik lagi, diagonal lagi. Paham nggak kan? Boleh diulang kok nggak paham. Oke, jadi kalau misalnya kalian Ini gini toh. Nah, Satu. Justru di titik itu satu ya. gimana? Dia mulai naik. Ya. Ini 3 ya? Hmm. Tiga. Dia lurus kah? Atau gimana? Oh enggak, dia kan Ini mid berarti balik ya? Gimana? enggak, dia itu minus, dia itu bakalan turun ke bawah gini gitu. Jadi kalau step function itu gambarnya dia itu gini, atau misalnya sorry. Ya kalau step function gambarnya itu gini, atau gambarnya juga segini. Nah, jadinya kalau misalnya kan di titik ketiga ini kan, terus dia kan turun sebesar 1. Ya, Oh, berarti dia gini. turun gini, sebesar 1, berarti kan ini 2. Kan cuma sebesar 1 aja toh. Nah, karena dia itu nggak ditambah garis diagonal apapun lagi, ya berarti dia kan tetap naik lagi. Yang nilainya Oh, sama cuma dengan satu satuan aja turunnya. ya cuma satu satuan aja toh. Oke. Cuman kalau mau turun 2 satuan gimana? Turun 2 satuan ya berarti itu kan Nggak bisa ya? bisa. Kan itu kan UT min 3 loh. Ya nggak? Atau ini ditambahi koefisien 2? Ya, tinggal koefisiennya aja. Iya sih benar. Iya. Nah, itu. Itu clear ya? Kalau FT panggilan 1 kan mulainya di 1. Berarti kok ini jadi 2, berarti mulainya 2 toh. Berarti naik 2 satuan. Kalau min berarti turun 2 satuan. Yes, nah. Gitu? Yuk, benar. Oh.
Ko Wisnu mau tanya kok. Ya, kenapa? Yang nomor 3A2 itu variabel tau itu dianggap T nggak apa-apa. Ya, udah ngerti aja kok. Oke, thank you kok.
Ko Wisnu mau nanya lagi kok. Ya. Itu di satu waktu yang sama boleh digabung barengan kan kayak 3A 3 itu kan turun secara apa turunnya itu kan pakai U kali T-3 tapi dia kan gradiennya juga berkurang 1 jadi langsung dikurangin lagi T-3 U T-3 itu boleh. Nggak Oh, boleh ya kok. Boleh. Oke. Thank you. Kayak kerjanya satu-satu aja per langkah.
Yang kerja saya mana guys? Ada yang udah selesai? Halo. Pusing kok. Ya kok. Sampai mana kamu? Kak? Aku salah selesai. Nggak apa. Banyak Biasa. yang tak skip. Coba tambah saya ya. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja. Itu yang karena dalam 3A1. Ya ini kan ya seperti biasa aja. Dari sini cuma tinggal perlu kalian inverse sampai kayak gini. Ini bisa semua kan buat yang inverse kayak gini. Bisa ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya dia di fungsi S, di domain S, dia dikalikan dengan E pangkat sesuatu, E pangkat S gitu, nantinya T-nya bergeser. T-nya bakal berubah menjadi T-min sesuai dengan pangkat dari T-nya itu, koefisien depan S-nya itu. Nah, jadi yang sempat ditanyain sama Berarti sama Feren juga, jadi secara gambar kayak gini. Nah, kalau misalnya tadi kan dia tuh sampai sini, oke, terus dia naik terus gini, terus tiba-tiba dia tuh bilang kalau di step function gini dia cuma turun vertikal satu gitu. Ya udah berarti dia turun satu, tapi karena dia tetap ada diagonalnya, diagonal ini kan nggak dipapain kan, persamaan itu nggak dia papain, nggak ada yang melawan atau gimana atau menambah ya apapun itu, sehingga masih persamaan ini masih berlaku. Jadi sampai di sini dia tuh bakalan naik lagi, naik terus. Ini kalau secara gambar harusnya bakal naik terus sampai yang ada batasnya lah, dia naik terus. Nah, kalau misalnya kalian tuh dapat soalnya kayak gini, kalian dapat soal kayak gini, terus kalian tuh bingung jadi T-nya, jadi persamaan T-nya. Kalian mungkin kayak mikir, loh boleh tak kalau misalnya yang ada fungsi T gini, T-1, T-1 langsung dikurangi sama UT-3, itu boleh atau enggak? Nah, biar kalian nggak bingung, biar memastikan lagi, nah coba kalian tuh kerjanya step by step. Jadi yang pertama kan gambar ini dulu, set. Oh ya berarti dia UT. Terus dia di titik pertama, oh dia naik sebesar FT sama dengan T. Berarti ya dia kan yang di sini kan coba cek, di sini kan UT. Terus di sini juga FT sama dengan T, berarti di sini T-1, T-1. Nah, sekarang kalian coba yang kan dia kan dia turun kan. Berarti kan kalau dalam keadaan ini dia itu aslinya ada yang melawan, ada garis yang melawan gini sehingga dia itu datar. Terus kan dia datar di titik yang sama dia itu diturunkan. Kan kayak gitu kan kalau kalian berpikir secara step by step. Ya udah, kalian kerjain aja step by stepnya. Jadi yang di sini, oh di sini ada yang melawan di titik ketiga. Ada yang melawan T-3, T-3. Maaf ya guys kalau tulisannya jelek. Nah, terus kalau misalnya kayak gini kan udah datar nih, datar set gini harusnya. Sekarang dia turunkan satu. Oh, diturunkan satu di detik ketiga. Berarti dia di minus UT-3. Di minus UT-3. Nah, setelah dia turun satu, dia naik lagi ternyata. Ada FT sama dengan T di detik ketiga lagi. Nah, berarti kan dia plus T-3, T-3. Nah, ya udah berarti kan ini plus nilai sama, berarti ini sekalian coret, Pak.
Nah, ternyata ya benar persamaannya cuma gini aja itu nggak apa-apa. Jadi kalian nggak usah mikir cara cepatnya gimana. Yang penting kalian kalau masih bingung, kalian kerja step by step aja. Kalian kerja satu-satu per langkahnya ini gimana. Ya kecuali kalau misalnya kalian dapat fungsinya kayak gini ya berarti ya udah kalau kalian harus ngerti lah kalau misalnya kalau gini tuh berarti dia turun, tapi karena nggak ada yang melawan dia tetap naik. Gitu. Itu buat yang 3A1. Kalau misalnya di tengah-tengah kalian mau tanya aja nggak apa ya, atau mungkin jawaban kalian beda, ya kalian bilang aja, karena problem ini aku ya kerja sendiri, takutnya juga kalau ada yang mungkin aku kurang teliti atau gimana, mungkin ada yang salah nanti bisa kalian ngomong aja. Nah, terus yang problem 3A2 yang aku tadi jelasin di awal itu kalian harus mengtransformkan suatu integral. Kan transformasi integral. Yang di sini kan agak bingung loh, ini kok ada dia tahu dt ya. Ya tapi kalian nggak usah bingung juga. Atau juga dia itu integralnya dari 0 ke t kan. Tapi kayak yang aja lah taunya ini t gitu. Dan aku bilang kalau misalnya kalian ketemu kalian harus menglaplacekan. Kalian tuh harus menglaplacekan integral seperti ini. Tadi kan dia tadi kalau kalian ingat tadi kan integral ft dt itu kalau dilaplacekan jadi fs per s. Ya udah berarti kalau dia tuh integral gt dt dilaplacekan dia menjadi gs per s. Jangan lupa ada koefisiennya min 2. Nah, terus tinggal ini dy per dt kalian ngetransform lagi. Nah, ini yang minggu lalu buat turunan varian Laplace. Jadi yaitu kalau di Laplacekan jadi SYS min Y0. Nah, sini tahu kalau Y0-nya sama dengan 1. Udah tinggal kalian masukkan di sini. Nah, jangan lupa juga, ini yang biasa orang kelupaan juga, itu koefisien di sini. Kalau misalnya di sini ada koefisiennya, contoh 3, ya berarti nanti waktu ditransformkan ya jangan lupa berarti ada S, ya S. Nah, yang di sini juga ada koefisiennya juga. Jangan sampai kalian lupa. Ya mungkin kalau misalnya Y0-nya 0 mungkin nggak perlu masalah lah untuk kalian lupa ini. Tapi kan kalau kalian ini ada angkanya di sini kan jadi masalah juga kalau misalnya kalian lupa koefisiennya gitu. Nah, terus kalau di bawah sini ya seperti biasa. Ini kalian pecahan parsial, kalau kalian cari A sama B-nya sudah dapat YS. Nah, ini nanti tinggal kalian inverse-kan. Jadi karena di sini S-nya itu berubah jadi S plus 2, S-nya juga berubah jadi S plus 1, berarti kan dia pasti ada pangkatnya. Pangkatnya 2T, di sini pangkatnya T. Ini buat yang 3A2. Next, Wis. Ya. Itu harusnya yang 3A2 bukan nih. Ruas kanannya yang YS dalam kul. YS terus S kuadrat plus 3S plus 2 itu sama dengan S ya, bukan min S. Nah. Harusnya nih S ya. Ya, sorry. Ya, ini salah guys, ini harusnya S. Ini aku benerin lagi ya. Jadi ini harusnya plus S. Terus ya berarti ya ini yang salah. Ya, nanti aku benerkan lagi. Intinya saya paham toh maksudnya. Paham kok. Paham ya. Oh ya kok sama itu. Transform dari T ke S itu harus kayak kita kasih notasi gitu nggak? Aku misalnya kayak gini. Atau aku gini ya. Sorry. Ya nggak apa-apa. Misalnya aku mau misalkan ada persamaan kayak T sama dengan ya misalkan asal aja aku gini.
Terus kalau mau tak transform apa harus aku kasih gini dulu? Apa boleh langsung? Oh, jadi biasanya tuh langsung kayak ini ya kalian ubah nggak apa-apa sih. Kayak misalnya awalnya ini kan, kayak misalnya yang kayak gini lah maksudnya. Kayak IS ini perlu nggak kayak ditulisi lapis-lapis gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya nggak perlu nggak apa-apa sih. Yang penting kan jangan lupa kalau ya ini yang S-nya ini berarti dia ubah jadi T. Berarti kalau udah keadaan kayak gini ya berarti semua ini harus kalian ubah semua. Ruas kiri kan ubah, ruas kanan juga kalian ubah. Oke, cool. Oke, Thank you. sip. Nah, lanjut buat yang problem 33. Problem 33, ini kalian mungkin kalian bakal bingung di titik ini yang apa. Poin intinya kalian kalau mau kerjakan step by step satu-satu. Nah, jadi yang pertama dia itu baru bergerak di titik pertama. Di titik pertama dia itu melakukan step function satu kan, satu. Terus di titik kedua yaitu ada ft sama dengan t, kan? Ft sama dengan t ini. Karena di titik kedua berarti t jadi t-2. Nah, yang di sini kalau misalnya kalian cuma langsung apa ya? Ini kalian nggak pakai ini, kalian langsung cuma ut-3. Nah, yang terjadi itu sama kayak yang di 3A1. Problem 3A1. Jadi dia tuh bakalan turun satu terus dia naik lagi. Kan padahal kalian nggak mau hal itu kan. Nah, tapi ya udah kalian kerja step by step aja. Dan mikir, oh berarti yang pertama aku lakukan adalah supaya aku nggak naik lagi. Cara nggak naik berarti aku kurangi dengan nilai yang sama dengan nilai dia naiknya. Naiknya sebesar T, berarti aku kurangi sebesar T. Berarti sekarang gambarnya dia udah jajar gini terus. Nah, sekarang kita mau turunkan. Nah, kita mau turunkan, ya udah kita kurangi ut-3 karena kita kurangi satu kan. Kita kurangi satu di titik ketiga. Kurang satu, tiga. Dia bakal gini. Nah, sekarang di titik kelima dia turun. Dan dia turunnya juga sebesar T. Dia turunnya juga sebesar T. Ya udah, berarti kalian kurangi dengan T di titik kelima berarti T-5, T-5. Nah, kalau misalkan cuma selesai sampai sini aja, ini bakalan gambarnya turun terus. Karena kalian mau sejajar, jangan lupa berarti kalian perlu melawannya dengan nilai yang sama. Karena jadi minus T, berarti kalian plus T. Titik ke-6, berarti T plus T-6, T-6. Berarti dia jadi sejajar gini. Tuh. Nah, kalau buat transformnya ya gampang aja. Ya, UT biasa kan, UT-1 berarti dia per S, dan di UT-1 berarti ada departemen S, dan seterusnya. Jangan lupa di sini dia tuh secara aslinya dia dari T, ini T. Berarti kan aslinya kalau ditransformkan jadi per S kuadrat. Karena dia itu bergeser jadi T-2, berarti ada di pangkatnya. Kayak gitu. Oke. Bisa ya buat yang problem 33. Nah, sekarang yang 34. 34 ini dia sekarang dia tuh ngasih ft-nya, dia ngasih fungsi t, terus dia minta suruh gambarkan. Ini sekalian aku kasih hasil lapisannya juga transformnya. Ya, jadi kalau kayak gini ya biasa kalian kerjain satu-satu aja. Pertama ut berarti dia tuh ini. Terus dia turun besar 2. Ya udah dia turun 2. Berarti kan awalnya 1, berarti kalau dia turun 2 kan jadi min 1. Awalnya ini jadi min 1. Nah, dia turun besar 2, dia lagi. Terus dia ada ut-3, berarti dia naik lagi besar 1. Ya, tapi ut-3 berarti titik ketiga dia naiknya, dia naik.
Itu aja. Nah, terus buat yang 34B, nih kalian dapetnya ya kayak naik turun gini. Nah, pertama 3T UT. Nah, tadi ya kalian bayangkan aja kalian punya FT sama dengan FT sama dengan 3T. Berarti kan ketika dia titik pertama, dia tuh FT-nya sebesar 3. Berarti karena dia mulai dari 0, tapi ketika dia dari 1, dia di 3. Nah, terus di sini dia tuh mengalami penurunan step function sebesar 3. Ini sama kayak di problem 3A 31 juga. Jadi dia turun sebesar 3. Lalu karena dia belum ada yang melawan kan di sini, jadi dia tetap naik. Lagi. Sebesar sama juga naiknya ini sebesar FT sama dengan 3T. Kan karena nggak ada yang melawan ini kan, berarti kan ini masih berlaku nih. Jadi dia naik sebesar FT sama 3T. Di sini dia turun lagi secara step function di titik kedua ya. Titik kedua dia turun secara step function lagi, turun ke bawah secara sebanyak 1. Dia turun 1 karena belum ada yang melawan ini lagi, berarti dia tetap naik lagi. Nah, dan seterusnya dia bakal naik. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, nomor terakhir. Problem 35. Nah, problem 35 dia ngasih persamaannya kayak gini. Ya, mungkin kalau teman-teman kalian masih bingung kayak problem persamaan gini pecahnya gimana ya? Uslah kalian pecah aja satu-satu biasa. Ya kan per S kuadrat min 2M pangkat min S per S kuadrat plus E pangkat min 2S per S kuadrat. Setelah kalian udah dapat Fs-nya, nanti kalian transformkan ke T, inverskan jadi T, tadi kan biasa, 11 kuadrat pada DUT, ini 2 per S kuadrat dikali E pangkat min S, berarti T-nya bakalan bergeser sebesar 1, dari 2T min 1, T min 1, yang ini juga, yaitu per S kuadrat, tapi bergeser sebanyak 2, T min 2, T min 2. Oke, jadi di titik pertama, dia bakalan naik sebesar FT sama dengan T. Naik. Sorry, di titik ke 0 ya, titik ke 0. Lalu di titik pertama, dia turun sebesar 2T kan. Nah, berarti dia itu yang awalnya naik sebesar T, sekarang dilawan sebesar 2T. Kalau misalnya tadi dia itu naiknya sebesar T, terus dilawan dengan T, dilawan dengan nilai yang sama, kan DC-nya sejajar nih. Nah, sekarang dia lawan dengan nilai yang lebih besar. Lebih besarnya juga lebih besar 1 kan, berarti kan dia di minus 2T, berarti dia bakalan turun sebesar T, karena dia kan minus T kan, jadi minus T dia turun, saat udah selesai. Sekarang di titik kedua, dia naik sebesar T. T sama dengan T, titik kedua. Karena di sisanya di sini kan, FT min T. FT sama dengan T. Kalian tambahi dengan FT sama dengan T. Berarti dia jadi sejajar. Tuh. Ada yang mau tanyain nggak? Semuanya. Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada, responsnya udah selesai. Ya sorry mungkin kalau sampai malam, tapi setidaknya kalian udah coba latihannya, meskipun tadi mungkin agak kesusahan, nggak apa-apa. Setidaknya kan udah tahu jawabannya, bisa kalian coba lagi, kalian latihan lagi. Jadi udah sih, harusnya tuh kuisnya pun nanti bakal sampai sini, jadi kalian bisa pelajari lagi dari yang responsi yang minggu kedua itu yang pelajari cuma inverse, terus transform, inverse transform, terus turunan, terus juga ya ini gambar-gambar juga. Nah nanti
kayak aku bilang, jadi bakalan aku kasih tugas ke kalian. Aku nggak tahu, mungkin tugasnya mungkin kan jadi 5 orang ya. Ini mungkin tugasnya nomornya lumayan banyak, kan bagi sendiri aja gimana. Terus kalau misalkan udah kerjain, kan juga kerjain ini kerjain semua lah, kerjain semua. Misal kalian bagi tugas, setelah tugasnya emang selesai, coba kalian kerjain tugas teman kalian juga, biar kalian bisa latihan gitu. Terus nanti di minggu depan bakalan mungkin aku bahas soal kuisku yang tahun lalu, sama mungkin soal tugasnya mungkin yang kalian bingungkan kayak gitu. Nah harusnya kalau tidak aku bilang juga, kalau kalian udah kerjain tugasnya dengan benar, terus juga responsi minggu depan kalian ikut juga, terus kalian juga bisa ngerjain soal kuisnya terus tahun lalu, harusnya kalian udah nggak perlu belajar lagi buat kuisnya kalian nanti, karena ya soalnya kayak gini aja. Ya kalau gitu responsinya udah selesai. Terima kasih.